Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran pada hari ini, silahkan KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk teman-teman semuanya, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih KM ya sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu akan mengirimkan link presensi di chat box Zoom. Anak-anak bisa melakukan presensi dengan ketentuan tidak melebihi dari jam 12 siang. Jadi presensi bisa dilakukan dari jam 7 sampai jam 12. Sebentar ya, Ibu kirim dulu. Ini semuanya pada hadir ya? Ada Bu yang enggak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ini Ibu record kok. Jadi nanti yang enggak juga bisa ikut melihat aktivitas pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebentar ya anak-anak. Presensi ini itu penting ya anak-anak. Jadi yang enggak hadir kelihatan. Bentar ya. Nah, Ibu sudah kirimkan linknya. Ya baik anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita lanjut. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, memahami teks Sumpah Pemuda. Nanti Ibu minta tolong dibacakan ya, ada teks Sumpah Pemuda. Kemudian ada sejarah Sumpah Pemuda, nanti Ibu singkat saja menyampaikannya. Kemudian ada makna semangat dan komitmen Sumpah Pemuda. Kita akan menelaah makna semangat dan komitmen itu sendiri. Selanjutnya ada nilai semangat dan komitmen Sumpah Pemuda, dan penerapan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda. Sebetulnya hal yang terpenting dalam semangat dan komitmen itu adalah bagaimana kita menerapkannya ya anak-anak. Ini ada beberapa indikator dari materi kita hari ini. Kemudian ada tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang bisa kita capai dan harus kita capai. Yang pertama, membacakan atau menyebutkan teks Sumpah Pemuda dengan lantang. Kemudian yang kedua, dapat mengemukakan cara menegakkan semangat dan komitmen pemuda Indonesia dengan tegas. Nah, di sini bagaimana cara mengemukakan, menegakkan Sumpah Pemuda dan juga semangat beserta komitmennya. Kemudian tujuan yang ketiga, ada dapat menelaah berbagai nilai Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kita sudah memahami makna Sumpah Pemuda, makna semangat, makna komitmen, maka kita pun akan bisa menelaah dan mengaitkan makna tersebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, tujuan yang selanjutnya, menganalisis arti ikrar Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika dengan sesama dan jelas. Menganalisis setiap butir ikrar Sumpah Pemuda, karena ikrar Sumpah Pemuda dalam setiap butirnya memiliki makna yang mendalam. Selanjutnya, mampu berpendapat tentang perbedaan semangat juang pemuda pada masa kemerdekaan dan pemuda pada masa sekarang. Bisa kita lihat ya, semangat juang pemuda pada masa kemerdekaan dengan pada masa sekarang itu sangat berbeda. Nanti kita akan mengetahui perbedaan itu dari mananya sih, dari segi apa. Kemudian tujuan selanjutnya, tujuan yang terakhir, dapat menyimpulkan nilai, semangat, dan komitmen Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ini adalah output dari pembelajaran kita hari ini ya, yaitu nanti kita sama-sama menyimpulkan tentang Sumpah Pemuda itu sendiri, terutama semangat dan komitmennya. Oke anak-anak, sebagai brainstorming pada pagi hari ini, ada yang bisa berpendapat mengenai makna semangat dan komitmen. Jangan baca ya anak-anak. Ayo, ada yang bisa pendapat sendiri saja, tidak apa-apa. Aku Bu. Boleh, silahkan Rahma.
Perkenalkan Ibu, saya Rahma Limantu Syadia. Mau berpendapat tentang makna semangat dan komitmen. Jadi menurut saya semangat merupakan wujud dari rasa keingintahuan terhadap suatu hal yang diperoleh dengan penuh rasa gigih untuk tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan komitmen itu sendiri yaitu suatu keterikatan terhadap hal yang mendatangkan kebaikan dan berorientasi pada masa depan. Itu Bu pendapat saya. Bagus sekali, terima kasih Rahma. Rahma sepertinya sudah membaca materi terlebih dahulu ya. Sangat semangat sesuai dengan materi kita pada hari ini. Iya, terima kasih Rahma. Tadi penjelasan dari Rahma sudah memberikan cukup gambaran ya untuk kita anak-anak. Selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan. Yang pertama ada makna semangat. Semangat adalah keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Semangat dapat berfungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Semangat juga merupakan awal dari prestasi yang dapat kita raih. Karena semangat yaitu sumber energi yang membuat kita tidak pernah kehabisan energi. Dengan semangat, kita dapat belajar dan berusaha sebisa mungkin tanpa mengenal lelah. Nah, jadi di dalam semangat ini, kita bisa mempunyai tolak ukur ketika kita mau mencapai tujuan tertentu. Di dalam semangat ini, contohnya, sekarang kita kan lagi belajar online ya, nggak seperti biasanya yang offline, ketemu banyak teman-teman, ketemu ibu guru, ketemu bapak guru, bisa ke kantin, bisa kemana gitu kan, di sekolah, have fun. Nah, tiba-tiba kita harus disuruh belajar di rumah sendirian gitu, teman-teman pada jauh gitu kan, pasti ada rasa nggak enak gitu, dan itu bisa mempengaruhi semangat belajar kita. Tapi kita sebagai pemuda Indonesia tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh mengurangi semangat dari biasanya. Justru semangat kita harus terus bertambah setiap waktunya, setiap harinya. Oke anak-anak, itu tadi makna semangat. Selanjutnya ada makna komitmen. Komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain. Hal tertentu atau tindakan tertentu, komitmen sendiri bisa dilakukan dengan cara sukarela atau tanpa unsur paksaan. Jadi, komitmen itu seperti mengikat kita terhadap seseorang, mengikat kita terhadap suatu hal, mengikat kita terhadap suatu kejadian, terhadap suatu peristiwa. Itu adalah komitmen. Ketika seseorang itu bisa memegang komitmen, maka seseorang itu bisa dipercaya. Nah, kita sebagai pemuda Indonesia bisa nggak sih untuk memegang komitmen itu? Nah, harus bisa agar kita juga bisa dipercaya oleh negara kita sendiri. Ya, baik anak-anak, itulah makna semangat dan komitmen. Lanjut. Nah, lanjutnya ada sejarah singkat Sumpah Pemuda. Ibu akan menjelaskan sedikit saja, nanti anak-anak bisa baca lebih lengkapnya di bahan ajar yang Ibu sudah kirimkan ya di grup WhatsApp. Untuk yang belum join ke grup WhatsApp, silahkan join. Nah, kita bahas dulu sejarah singkat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diucapkan pada saat Kongres Pemuda II, di mana atas inisiatif PPPI, Kongres Pemuda II dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda. Jadi 3 gedung yang berbeda ya anak-anak, dan dibagi dalam 3 kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Berikut ini ketiga rapat tersebut. Ya, rapat yang pertama dilaksanakan di gedung Katolik Jonglingen-Bonn pada Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia. Apa saja? Yang pertama, sejarah. Yang kedua, bahasa. Ketiga, hukum adat. Keempat, pendidikan dan kemauan. Jadi semua itu harus ada kemauan. Oke, rapat yang kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Zafar Bioskop, membahas masalah pendidikan, di mana anak-anak harus mendapat pengetahuan kebangsaan. Nah, disinilah dimulai diasahnya pengetahuan kebangsaan anak-anak. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak-anak diwajibkan dididik secara demokratis. Next-nya. Kemudian rapat yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sama, seperti rapat yang kedua. Hanya saja pada sesi berikutnya berpindah gedung, yaitu di Indonesian School Biz Kramat. Pada rapat ketiga ini dijelaskan pentingnya nasionalisme
demokratis selain gerakan kepanduan. Kepanduan itu sendiri tidak bisa dipisahkan anak-anak dari pergerakan nasional. Nah, dalam kongres terakhir ini sekaligus diumumkannya rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir pada masa itu. Rumusan tersebut diucapkan sebagai sumpah setia, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, itulah tadi anak-anak sejarah singkat Sumpah Pemuda yang bisa kita pahami, yang bisa kita pelajari, kemudian bisa kita jadikan golden memories. Seperti itu ya. Kemudian ada Komitmen Pemuda Indonesia. Jadi, pada masa itu, selain Sumpah Pemuda, juga merumuskan beberapa komitmen. Komitmen Pemuda Indonesia ada beberapa di antaranya. Yang pertama, kami pemuda Indonesia di atas segala perbedaan, kami bersyukur dan bersatu untuk menjaga keragaman dan kekayaan tanah air Indonesia. Ini merupakan komitmen pertama yang dibentuk oleh para pemuda pada zaman dahulu, pada masa kemerdekaan ya. Kami pemuda Indonesia di atas segala perbedaan, bersyukur karena telah adanya rasa persatuan. Kemudian komitmen yang kedua, dengan semangat dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, kami bersumpah menjaga dan mempertahankan persatuan Indonesia. Nah, disinilah persatuan tersebut mulai dibangun, mulai dikuatkan. Kemudian yang ketiga, komitmen yang ketiga, atas nama rasa cinta terhadap sejarah dan masa depan Indonesia, kami berjuang untuk menjunjung tinggi budaya dan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, negara kita sangat banyak sekali budaya-budaya, sangat banyak sekali kebudayaan yang unik, kebudayaan yang sangat bagus yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita gunakan, dan juga bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, untuk kemajuan dan kehormatan Indonesia, kami bekerja sekuat tenaga untuk berkarya, memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat, pada pemuda, pada masa kemerdekaan saja, pemuda zaman dahulu sudah bisa membentuk komitmen seperti ini, ingin memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana dengan kita pemuda pada zaman sekarang? Seperti itu ya. Dan yang terakhir, komitmen yang terakhir yaitu kami pemuda Indonesia. Kita tidak sama, kita bekerja sama. Dan di sinilah dapat dilihat bahwa memang kita ini beraneka ragam dari suku yang berbeda, dari kepercayaan yang berbeda, dari daerah yang berbeda juga, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa bekerja sama. Ya anak-anak, jadi ini adalah beberapa komitmen pemuda pada zaman kemerdekaan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan masa kini. Oke, paham sampai sini anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya, bagus ya. Berarti nggak pada tidur ya ini? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Ibu. Enggak, Bu. Nah, selanjutnya ada teks Sumpah Pemuda. Ibu mau satu orang membacakan teks Sumpah Pemuda dengan semangat, dengan lantang. Oke, siapa yang mau? Saya, Bu, saya. Boleh, silakan. Ini Neng Saroh ya? Iya, Ibu. Oke, boleh. Silakan, Neng. Iya, izin membacakan ya, Bu. Ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian. Ya, bagus. Terima kasih, Neng. Membacakannya dengan sangat lantang, dengan sangat penuh penjiwaan ya, Neng. Ini sepertinya suka puisi ya? Suka banget, Ibu. Iya, soalnya penjiwaannya tuh kerasa gitu sampai sini. Oke, baik anak-anak kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah titik tinggi ya materi kita, yaitu penerapan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana kita menerapkan semangat dan komitmennya nih? Tadi kita udah tahu makna semangat, udah tahu makna komitmen, udah tahu sejarahnya, udah tahu teks Sumpah Pemuda tadi udah dibacakan sama Neng juga. Nah, sekarang bagaimana menerapkannya? Nah, ada beberapa cara kita bisa menerapkan Sumpah Pemuda di lingkungan kita.
Yang pertama, melakukan gotong royong. Siapa di sini yang suka gotong royong? Ngacung. Bagus, Saya, Bu. Prilly. Bagus ya, harus suka. ditingkatkan. Gotong royong itu biasanya banyak ya bentuknya. Ada kerja bakti, ada membantu ibu-ibu di posyandu ya biasanya. Banyak sekali. Pos ronda seperti itu. Ronda maksud ibu kan, kalau pos enggak ini ya tempatnya. Kemudian membantu menjaga kenyamanan masyarakat. Siapa di sini yang suka bikin gaduh masyarakat? Enggak ya? Jangan ya, kelas 8B ini soleh-solehah insya Allah. Kemudian menjaga kerukunan keluarga. Nah, yang punya kakak, yang punya adik, jangan berantem terus di rumah ya. Karena di sini ada penerapannya, yaitu menjaga kerukunan keluarga. Tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa ya kalau adiknya nyebelin. Kemudian ada Rahma ketawa-ketawa ya, suka berantem ya sama adiknya. Kemudian Suka, menghormati. Ibu. Bagus. Kemudian selanjutnya menghormati kebudayaan daerah lain. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, negara kita ini banyak sekali budaya. Nah, bagaimana sikap kita? Salah satunya menghargai kebudayaan lain, menghormati kebudayaan lain. Bahkan kalau kebudayaan itu masih masuk ke daerah kita, ya kita pelajari. Seperti itu. Kemudian, tidak menjadi provokator dan mudah dihasut. Nah, kita sebagai seseorang yang mengenyam pendidikan, tentunya kita tidak boleh mudah dihasut ya, jangan sampai mudah terprovokasi. Dan jangan pula menjadi provokator, karena itu bisa menjadi hal yang dibenci masyarakat justru ya. Oke anak-anak, kemudian selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan hanya bahasa luar saja yang dipelajari ya, tapi bahasa Indonesianya pun harus bisa digunakan baik dan benar terlebih dahulu. Dan masih banyak lagi penerapan-penerapan yang lainnya. Baik anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Boleh Prilly, silahkan. Saya mau bertanya bagaimana cara atau upaya kita meningkatkan semangat dan mempertahankan komitmen Sumpah Pemuda sebagai wujud menghargai peristiwa Sumpah Pemuda. Begitu. Baik, terima kasih Prilly. Pertanyaannya luar biasa, mantap, bagus sekali ya. Sudah prepare sepertinya Prilly ya untuk pertanyaan kita pada materi kali ini. Bagus sekali. Tingkatkan ya Prilly dan juga teman-teman yang lain. Bagaimana cara kita atau upaya kita? Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada beberapa cara meningkatkan semangat dan komitmen dalam memaknai Sumpah Pemuda pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti tadi di awal yang sudah Ibu katakan, bahwa output materi pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita mengupayakan untuk semangat dan komitmen Sumpah Pemuda itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini Ibu sudah sampaikan berulang kali ya anak-anak, yaitu mempelajari budaya di Indonesia. Bukan hanya satu atau budaya saja, bukan hanya budaya yang kita lihat saja. Karena kita melihat satu budaya yang menurut kita, wah ini budaya oke banget. Nah, di satu sisi, budaya yang kita tahu itu ada budaya-budaya lain yang luar biasa bagusnya, yang luar biasa uniknya, yang luar biasa banyak manfaat ketika kita tahu dan bisa mempelajari budaya tersebut. Tentunya kita harus tahu dan menempatkan bahwa budaya tersebut, sisi positifnya apa nih? Nah, aku harus bisa ambil sisi positif dari kebudayaan itu. Oke, next-nya, yang kedua, menghargai dan menghormati perbedaan. Kita tadi ya, budaya berbeda. Kemudian daerah nih, seperti Rahma ini di Garut, Prilly di Bandung, Dava di Bandung, di Cimahi. Nah, ini kan berbeda daerahnya juga, berbeda kebudayaannya juga otomatis. Nah, bagaimana cara kita? Cara kita menghormati, menghargai. Bahkan kalau perlu, kita sharing. Di daerah kamu kebudayaannya apa aja sih? Aku mau tahu, oh kebudayaan daerah aku ini. Kalau kamu gimana? Oh, aku kebudayaannya ini. Nah, itu kan bisa menambah wawasan juga, wawasan kedaerahan, seperti itu. Nah, kemudian,
Yang ketiga, berkontribusi memajukan bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Karena anak-anak ini sekarang menjadi siswa, menjadi seorang pelajar, berkontribusi memajukan bangsanya dengan rajin belajar, dengan berprestasi, dengan mengikuti segala pembelajaran dengan baik, benar, dan semangat tentunya. Kemudian yang keempat, menabung untuk masa depan yang lebih baik, baik menabung pengetahuan, menabung wawasan, maupun menabung aspek-aspek yang lainnya. Kemudian yang kelima, menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri itu sesuatu kebanggaan loh untuk diri sendiri, karena produk-produk di kita tuh juga nggak kalah bagus sama produk-produk luar negeri, produk-produk lain gitu. Jadi karena kita warga negara Indonesia, nah kita harus bangga mempunyai produk-produk yang khas Indonesia. Seperti itu anak-anak. Kemudian, memperingati Hari Sumpah Pemuda dan hari-hari besar nasional lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, yang anak-anak mungkin sering alami ya, ketika di sekolah, coba Dava ketika di sekolah pernah ikut upacara Hari Kemerdekaan? Pernah, Ibu. Itu Pernah, biasanya Bu. rutin ya? Iya, rutin, Ibu. 17 Agustus. Nah, itu adalah salah satu contohnya anak-anak. Ketika kita di sekolah, pasti sering mengikuti hari-hari besar nasional lainnya dengan upacara. Itu adalah bentuk dedikasi kita, itu adalah bentuk penghormatan kita kepada pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur, seperti itu. Di samping upacara kemerdekaan Agustusan, ada upacara lagi, apalagi coba, upacara Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan. Nah, itu adalah salah satu dan beberapa contoh memperingati hari-hari besar yang sering kita lakukan ya anak-anak. Oke, sampai di sini materi kita. Tidak terasa ya waktu, terasa begitu cepat ya anak-anak. Betul, terasa begitu cepat sekali, dan Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Tapi sebelum Ibu pengen ada dong di antara kalian yang menyimpulkan. Tapi jangan lihat, jangan baca yang Ibu share. Ya, pendapat kalian aja nggak apa-apa. Oke, boleh silahkan. Aku aja, Bu. Aku mah udah merhatiin dari tadi. Ih, bagus atuh Rahma ya. Jadi, Bu, kesimpulannya adalah sebagai pemuda Indonesia sudah seharusnya meningkatkan semangat dan mempertahankan komitmen pemuda yang ada dalam Sumpah Pemuda untuk menghargai jasa para pahlawan dan membentuk karakter pemuda yang tangguh, kreatif, inovatif, dan berguna bagi negara Indonesia. Mantap, 100 buat Rahma. Ya ampun Rahma, terima kasih banyak ya. Kesimpulannya benar-benar bagus, luar biasa. Sudah memberi gambaran kepada kita semua, sangat-sangat memberi gambaran. Oke, Ibu akan memberikan penguatan dari kesimpulan yang telah Rahma sampaikan. Kesimpulannya, dalam mempelajari semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia, tentunya dapat mendalami terlebih dahulu terkait makna semangat dan komitmen Sumpah Pemuda itu sendiri. Kemudian, mengetahui sejarah terbentuknya Sumpah Pemuda dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat ditemukan berbagai cara membangun semangat dan mempertahankan komitmen Sumpah Pemuda, yaitu diantaranya berkontribusi memajukan bangsa, memperingati hari-hari besar nasional lainnya, salah satunya Hari Sumpah Pemuda. Ya baik anak-anak, tidak terasa materi yang telah Ibu sampaikan telah usai, tapi sebelum Ibu sudahi pembelajaran kita kali ini, Ibu sudah membuat PR untuk anak-anak semua, dan Ibu juga sudah share di grup WhatsApp terkait tugasnya. Bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, fleksibel saja gimana nyamannya kalian, yang terpenting kalian bisa mengambil hikmah dari setiap tugas yang Ibu berikan ya. Dan Ibu juga sudah memberikan LKPD, link soal evaluasi, dan beberapa link bahan bacaan atau bahan ajar, link video seperti itu, link sumber-sumber belajar, supaya bisa menambah referensi untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan PR-nya. Oke anak-anak, sebagai pesan moral juga untuk di akhir pertemuan kita pada kali ini, yaitu
tetap semangat apapun keadaannya, apapun situasinya, ketika kita harus menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu itu. Dan terima kasih sekali lagi, tetap semangat, sampai jumpa, jaga kesehatan selalu, salam untuk keluarga. Oke, Dava, selaku KM yang tadi membuka doa kita pada hari ini, silahkan boleh ditutup pembelajaran kita dengan doa juga. Baik, terima kasih kepada Ibu. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dava, dan terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi ya di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.